Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Santa, Jakarta Selatan. Halo, selamat sore pemirsa. Hari ini merupakan hari libur cuti bersama Hari Suci Nyepi yang bertepatan juga dengan awal bulan Ramadan. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dapat kami laporkan arus lalu lintas secara keseluruhan pada kawasan Simpang Santa pada sore hari ini terpantau ramai, namun masih kondusif lancar. Kepadatan arus lalu lintas sudah cenderung berkurang dibandingkan pada siang hari tadi pada kawasan Simpang Santa ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran atau Kuningan yang akan lurus ke arah Trunojoyo ataupun Blok M dalam situasi lancar. Terdapat perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Dan bagi kendaraan dari arah Pancoran atau Kuningan yang akan berbelok kiri menuju ke Wijaya, arus kendaraan juga terpantau ramai lancar. Namun sekali terdapat ketersediaan dikarenakan imbas antrean kendaraan yang akan menuju ke Blok M. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang memutar balik tidak pada tempatnya kepada kawasan Simpang Santa ini yang membuat adanya antrian panjang kendaraan pada kawasan ini. Sama halnya dari arah Wijaya yang akan berbelok ke arah Pancoran ataupun Kuningan, saat ini masih terlihat lancar. Dan perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light berimbas 100 meter ke belakang, namun selepasnya kembali dapat melaju dengan kecepatan normal. Selanjutnya pemirsa dari arah Senopati yang akan menuju ke Pancoran juga dalam situasi ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pada sore hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan dan juga kendaraan yang keluar masuk tempat pengisian bahan bakar. Dan juga kami himbau untuk para pejalan kaki di kawasan ini untuk tetap berhati-hati saat menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Serta kami informasikan juga pemirsa bahwa dalam rangka cuti bersama hari ini, kawasan DKI Jakarta tidak memberlakukan sistem lalu lintas ganjil genap. Namun bagi Anda para pengendara harus tetap tertib dengan mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Pemirsa, kami informasikan juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang melangsungkan Operasi Keselamatan 2024 yang dimulai dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Dengan target sasaran yaitu menggunakan handphone saat berkendara di bawah umur, menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spektek, melawan arus dan juga tidak menggunakan helm SNI bagi kendaraan roda 2 dan juga tidak menggunakan safety belt bagi kendaraan roda 4. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran arus lalu lintas. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Brigadir Putu untuk laporan Anda. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menyambut bulan suci Ramadan, Babin Kamtipmas Polres Labuan Batu, Bribka Didik Irawan berbagi sembako kepada warga yang ada di wilayah binaannya. Sembako berupa beras, telur, serta minyak goreng tersebut diperoleh Bribka Didik dari gaji yang disisihkannya sebagai anggota polisi. Inilah aktivitas Bribka Didik Irawan, personel Babin Kamtipmas Polres Labuhan Batu. Bribka Didik melansir beberapa karung beras, telur, serta minyak goreng ke beca barang untuk dibagikan ke warga kurang mampu di wilayah binaannya. Jalanan terjal dan sempit dilewati untuk sampai ke rumah warga yang akan diberikan paket Jumat Berkah tersebut. Bahkan beca barang yang dikendarainya itu sampai terperosok ke parit lantaran sulitnya medan yang dilalui. Bribka Didik disambut antusias oleh warga dan mendoakan senantiasa diberikan kesuksesan. Panjang umur Pak Didik, banyak terima kasih, murah rezeki. Bribka Didik Irawan menyatakan kegiatan tersebut didapat dari hasil menyisihkan penghasilannya sebagai anggota polisi dan berharap agar warga kurang mampu dapat terbantu.
Alhamdulillah membagikan berupa minyak, beras, dan telur. Saya ada menyisikan sedikit rezeki dari LHPT Babin Kamtipmas. Saya sisihkan sedikit demi sedikit untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan karena momennya memasuki bulan suci Ramadan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk yang menerimanya dan bisa menjadi amal jariah untuk almarhum kedua orang tua saya. Dari Humas Polres Labuhan Batu melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui giat Babin Kamtipmas Kelurahan Sidorejo, Polres Labuan Batu, Polda Sumatera Utara, Bribka Didik Irawan yang rela berbagi sembako kepada warga kurang mampu di bulan Ramadan ini. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Didik Irawan. Selamat sore Pak Didik. Selamat sore Bu. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Di Baik. awal Ramadan pertama. Pak Didik, mungkin bisa diceritakan apa yang membuat Anda dengan ikhlas membantu warga kurang mampu dengan memberikan sembako di bulan Ramadan ini? Ya, alhamdulillah Bu. Awalnya bisa berbagi sedikit rezeki untuk orang yang sangat membutuhkannya karena situasi pada saat ini perekonomian lagi tinggi, harga beras pun lagi tinggi, harga sembako pun lagi meningkat. Jadi kita berbagi sedikit rezeki Bu, agar bisa membantu orang yang membutuhkan. Lalu hingga saat ini sudah ada berapa warga Pak Didik yang terbantu? Apakah ada kriteria khusus yang Anda bantu? Kalau untuk kriteria khusus Bu, ya tidak ada, tapi rata-rata yang orang-orang yang lansia dan orang-orang yang stroke itulah Bu yang kita bantu, yang memang itu kegiatan biasanya kegiatan rutinitas yang saya laksanakan kepada orang-orang yang ada di wilayah binaan saya. Apakah ini kegiatan rutin yang Anda lakukan setiap bulan Ramadan setiap tahunnya atau ini tahun pertama Pak Didik? Kalau ini kegiatan rutinitas yang setiap tahunnya dan kadang setiap bulannya juga Bu, kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Walaupun kadang hanya beras kepada anak-anak yatim, tapi kalau tahun ini kita membagi beras, minyak makan, dan telur Bu. Tadi juga kami menyaksikan Anda mengantar sendiri begitu sembakonya ke wilayah terpencil dengan alat transportasi yang Anda modifikasi begitu ya Pak Didik. Bisa dijelaskan Bapak, apakah ada kendala dengan menggunakan kendaraan tersebut? Kalau kendala tidak ada Bu, cuma kemarin ada terprosok sedikit masuk ke parit karena jembatan yang dilewatin sudah lapuk, makanya bisa jadi betornya bisa masuk ke parit Bu. Itu bersama dengan Pak Kepling saya Bu. Lalu dari mana Pak Anda menyisihkan rezeki untuk membantu warga tersebut? Kalau setiap bulannya kan Bu, alhamdulillah dari LHPT Babin Kamtipmas kita menerima 1.365.000. Dari situlah Bu kita sisihkan sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Dari LHPT daripada Babin Kamtipmas yang setiap bulannya kita terima Bu. Pak Didik tidak hanya memberikan bantuan sembako begitu, ternyata Anda juga menginisiasi pendirian masjid di wilayah binaan Anda. Seperti apa ini Bapak latar belakangnya? Ya alhamdulillah kalau menginisiasi pembangunan masjid di tahun 2021 sampai dengan saat ini 2024, alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk menjadi ketua PKM Masjid, Ketua Badan Kemakmuran Masjid yang ada di wilayah binaan saya. Dan alhamdulillah saya berhasil untuk menggagas pembangunan masjid di tahun 2021 hingga sampai saat ini sudah dinikmatin oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ibadah, kegiatan sholat 5 waktu, dan alhamdulillah semalam masuk tahun ketiga masjid yang sudah berdiri megah untuk pelaksanaan kegiatan sholat tarawih dan kegiatan sholat
waktu lainnya. Pak Didik, selain dari dana pribadi Anda juga mengajak warga perantauan asal desa wilayah Anda untuk menyumbang pendirian masjid. Seperti apa Pak mekanismenya di sini? Ya alhamdulillah Bu, kalau semenjak pembangunan masjid itu Bu, kita menggunakan media sosial untuk memberitahu bahwasannya ada kegiatan pembangunan masjid yang ada di Kelurahan Sidorejo. Dan dari media sosial itulah Bu, jiran tetangga kita dari Malaysia mengimpakkan sebesar 25 juta kalau tidak salah Bu, melalui melihat perkembangan daripada media sosial. Karena ada famili yang tinggal di wilayah binaan kita dan menginformasikan melalui media sosial dan disambut baik oleh yang tinggal di Malaysia jiran tetangga kita melalui transfer rekening BKM Masjid Al-Ikhlas. Itulah Bu awalnya. Baik Pak Didik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di studio Polri TV. Terima kasih Pak Didik, salam presisi. Salam presisi Bu, selamat sore. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil mengamankan para pelaku penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi berbagai jenis di Kabupaten Pasuruan dan Ngawi. Selain itu, Polda Jawa Timur juga mengamankan 2 pelaku perdagangan hewan yang dilindungi secara ilegal dengan barang bukti ribuan satwa. Hari ini kita melaksanakan rilis kasus yang pertama, yaitu berkaitan dengan BBM subsidi jenis Pertalite. Kemudian berhasil dilakukan penindakan terhadap satu tersangka atas nama saudara AR. Lokasinya adalah di Sampang. Kemudian yang kedua, ini ada TKP berkaitan dengan biosolar. Di Ngawi ada satu lagi tersangka selain tersangka MAM, sudah kita serahkan ke kejaksaan. Masih ada satu lagi tersangka S yang kita videokan. Ini adalah orang yang mensuplai biosolar ini ke yang bersangkutan. Berikutnya untuk yang ketiga, ini berkaitan dengan LPG, ini TKP di Pasuruan. Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Ini tentang migas, ancaman pidana 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Terkait dengan penanganan tindak pidana konservasi sumber daya alam, berhasil mengamankan tersangka atas nama MIH. Tersangka ini kedapatan memiliki memelihara dan menyimpan satwa yang dilindungi. Lanjut untuk yang kedua, kita bisa lakukan juga penangkapan di wilayah Gresik. Hampir sama, yang bersangkutan membeli barang atau mencari hewan labi-labi moncong babi dan 2 ekor burung pekak tua. Di situ diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan ancaman denda paling banyak 100 juta rupiah. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta telah mencatat sebanyak lebih dari 110.000 tiket kereta api jarak jauh telah dipesan untuk keberangkatan stasiun Gambir, Pasar Senen, dan beberapa stasiun lain di wilayah Daop 1 Jakarta saat libur panjang akhir pekan dan menyambut bulan suci Ramadan. Kepadatan penumpang saat libur panjang, Hari Raya Nyepi, dan bulan Ramadan terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Menurut data, pada puncak libur panjang periode 8 Maret hingga 12 Maret 2024 sudah ada sebanyak 35.075 penumpang yang akan berangkat dari stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta menuju ke wilayah luar Jakarta. Iksvan Henry Wintoko, manajer Humas Daop 1 Jakarta menerangkan, jumlah penumpang yang naik dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta tersebut masih dapat naik dan tergolong tinggi dibandingkan hari-hari biasa.
Untuk puncak libur panjang periode 8 sampai dengan 12 Maret 2024 terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 kemarin, yaitu sebanyak 35.075 penumpang. Berikutnya hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sebanyak 33.520 penumpang. Berdasarkan data keberangkatan penumpang pada hari ini, Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sebanyak 19.446 penumpang yang sudah dan akan berangkat dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan beberapa stasiun lain di Daop 1 Jakarta. Jumlah tersebut masih dapat naik dan tergolong tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Jumlah penumpang yang naik dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta hari ini, dari Stasiun Gambir sebanyak 5.745 penumpang dengan 30 perjalanan kereta api. Kemudian di Stasiun Pasar Senen sebanyak 9.560 penumpang dengan 31 perjalanan kereta api, dan sisanya dari beberapa stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.